Assalamualaikum. Bismillah. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah dan selalu dikuatkan. Tawakal, itulah yang harus kita miliki, kata-kata yang pantas untuk kita sekarang ini di era yang serba dihadapkan sulit ya. Tawakal gitu ya. Di sini tuh apa tuh? Aku punya tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari tanaman yang aku tanam ya, yang di pot. Kalau masih punya lahan kebun berarti aku nanam juga di kebun dong gitu. Jadi di sini yang di pot itu untuk jangka pendek dan urgent gitu. Kayak kalau aku jelaskan seperti ini nih. Sekarang ini kan badan aku lemes gitu, kurang fit lah ya, karena lagi dalam proses terapi pemirsa. Aku sedang terapi herbalnya dari tanaman sendiri. Aku menanam temulawak, tetapi aku juga mau minum ramuan dari belanjaan aku. Jadi jangan salah ibu-ibu, obat itu sebenarnya ada dalam belanjaan kita tuh. Nah, limbahnya itu untuk jangka waktu ke depan, limbah sayuran ya. Sayuran apa ya, ada sayuran yang jelas mah, ada sayuran herbal ya, seperti temulawak, kunyit, jahe tuh jangan dibuang, tancepin gitu. Kalau ada yang tunas itu aku seneng banget, jadi aku selalu memilih kunyit apa jahe itu yang ada yang udah numbuh tunasnya tuh. Nah, ini limbah tapi menghasilkan sayurnya. Sampai aku bilang ke yang punya sayurnya, "Dah ini nanti aku tancepin," kata aku teh. Kalau sewaktu-waktu aku urgen sebenarnya gitu, urgen buat keluarga lah, buat diri sendiri. Jadi aku nggak bisa ke warung, tetapi aku harus tetap masakan. Tanggung jawab itu tetap meskipun kita nggak enak badan nih, bagi aku pantang ya, aku harus masak tuh. Harus masak maksudnya. Jadi di sini tuh tugas aku tetap. Makanya ketika aku langsung drop sekaligus, aku ngutamain mana ya, waktu kista itu, jadi melilit di pagi hari, terus lagi nyiapin nasi goreng pemirsa. Jadi tidak dirasa tiap hari aku melilit terus ya. Kenapa perut aku melilit? Sampai pada suatu pagi tidak terbendung lagi melilitnya, langsung aku langsung gak bisa bangun pemirsa. Ternyata itu sebenarnya dalam perut aku terdapat kista karena ada kelihatannya endapan dari kirat fase aku ya, kirat ya. Jadi aku sempat tidak kontrol lagi pemirsa, gitulah. Karena aku tuh gimana ya gitulah, dunianya agak dunia lain gitu pemirsa. Jadi agak jauh ke medis ya. Jadi kita ya udahlah, aku nikmati aja. Makanya almarhum apa aku tuh ngajarin aku buat ngatasin handle sendiri gitu, sampai ngajarin bagaimana caranya buat intramuskuler pemirsa. Jadi di sini tuh oke lah, kita teruskan. Ini jangka pendek yang urgent ya. Kalau jangka panjangnya, kalau aku masih punya lahan, maksudnya gini, kalau di halaman rumah ada lahan kebun tuh, aku tanemin tuh, ada dari limbah yang sekiranya orang tuh tidak peduli. Kayak gini kan, banyak orang yang kurang peduli lingkungan ya. Ada yang buang apa ya namanya, ada yang buang sampah, terus bakaran sampahnya itu di pinggir bakaran sampah yang tembok-tembok itu biasanya ya, ada tanaman yang tidak terbengkalai, kayak pisang terbengkalai terus kebakar juga sebelah. Nah, aku pernah nolongin, jadi tuh merasa tertolong tuh. Waktu itu tuh pohon pisang kebakar sebelah, terus aku tanemin langsung berumpun jadi satu rumpun pemirsa. Jadi aku tuh harus bersedia menolong itu tanaman, lingkungan hidup alam ya, dari makhluk alam tuh. Akhirnya memberikan keberkahan sampai aku berbagi sampai ke Tridas. Kalau aku ingat-ingat lagi ya, kemana ya, ke Tridas, ke Bogor juga tuh ya, ada kan waktu itu. Kemudian terus di SKU lah, pokoknya intinya itu sebenarnya dari limbah pemirsa. Jadi bukan limbah ya sebenarnya, yang terbengkalai pisang yang karena kelalaian manusia, terus jadi setengahnya gitu, separuh
separuh pohonnya kan kasihan tuh, tapi masih hijau ya. Terus aku tancepin, ternyata subur ya gitu. Waktu itu di belakang ya, di halaman belakang. Nah akhirnya jadi dari satu itu udah jadi satu rumpun ya. Terus aku apa ya namanya, memperluas dari bibitnya gitu. Udah satu itu tuh kadang dari bibitnya aku ambil, terus ditanam di sebelah pojok, akhirnya tuh jadi 3 rumpun ya. Jadi aku punya history, makanya sedih banget ketika ada mau dibangun apa ya, apa ya namanya ya, fungsinya yang lain ya. Sekarang berbentuk saungan musola itu, tapi gimana lagi ya, emang zamannya sudah berubah gitu, dan aku juga harus mengikuti perubahan, tidak bisa terbendung lagi perubahan itu gitu. Dan sekarang di belakang pada ngebangun musola ya, dari donasi jemaah yang tanah 1 kapling itu, yang hibahnya yang apa ya, yang pemberian Pak Haji ya, Pak Haji. Jadi dibangun musola, terus apa ya, sebelah sininya saung-saungan dari donasi jemaah juga bareng-bareng. Jadi yang 1 kapling itu sudah kebangun semua gitu ceritanya. Yang sebelah sini murni kebun punya anak-anak ya. Sebelah sini anak-anak sekaligus rumah kan, kesini punya kita. Yang 1 kapling itu udah terbangun semua gitu. Jadi hibah buat misalnya gini, jadi maksudnya buat musola kan kepake banyak orang gitu ya, musola pada sholat di situ. Terus saung-saungan buat ngadem juga gitu. Jadi difungsikan buat apa ya, keperluan padepokan lah ya gitu. Gitu intinya. Kalau ada tetangga juga boleh katanya gitu ceritanya. Jadi aku bersyukurlah tetap tidak ada lahan buat bercocok tanam lagi karena kondisiku semakin ngedrop gitu pemirsa. Tapi tetap tanganku nggak bisa diem, harus nanam bahaya. Jadi aku selalu menggunakan periode jangka pendek dan jangka panjang gitu. Kalau ada jangka panjangnya lahan kebun, mungkin aku sudah berkebun juga, tapi untuk periode yang besar, periode besar itu bisa berbagi ke selain tetangga, ke desa, ke tiap blok. Jadi itu sebenarnya, makanya kan aku bawain ke Trida, sok bagiin tuh gitu. Terus bawain ke blok SKU. Waktu itu sempet ya singkong tuh. Kalau singkong kan udah aku jelasin bagaimana aku bisa mendapatkan yang berbentuk kebun dari sisa limbah juga, dari pinggir kali waktu wabah corona itu. Terus dari pemberian si mama kebun waktu itu, Umi katanya ini kok singkongnya nggak bagus ya, keras katanya. Mungkin karena si mama itu kan tidak dibiarkan karena di kebun ya. Kalau aku kan di halaman, jadi kesiramin sama aku, ternyata gede-gede pemirsa tuh momi yang waktu aku kasih itu tuh, prasangka si mama mah itu bakal keras katanya, kayak yang aku tanam keras itunya singkongnya. Karena kenapa keras, karena letak kebunnya jauh dari rumahnya, terus tidak kesirami, sedangkan aku di halaman jadi kesirami, akhirnya gede tuh singkongnya, gede-gede tuh. Jadi aku mah itu sebenarnya cuma-cuma gratis, aku juga nanam tidak mengeluarkan modal dan apa ya, dan untuk kepentingan bersama juga yang lebih luas gitu. Begitu gunanya lahan, berarti kita bisa berbagi sama yang lebih banyak orang gitu. Kalau yang cuma ini tuh hanya buat satu keluarga nih, lumayan kan. Yang kemarin itu tuh generasi muda, anak-anakku sayang tuh. Jadi kita harus apa ya, kita tuh semangat hidup terus gitu, semangat hidup terus buat melakukan sesuatu lah ya intinya. Ayah, jadi itulah. Jadi aku tuh seneng kalau aku makan dan mereka pun makan gitu. Apa yang ku makan mereka pun harus makan gitu. Jadi sama-sama lah, jadi apa ya, sama-sama merasakan apa yang ku miliki tuh gitu. Kadang-kadang aku gini, ya Allah, aku kan sekarang kan misalkan buat satu mangkok nih ya, wah, besok aku pengen berbagi sama banyak orang gitu. Akhirnya Allah menuntun aku tuh tanam ini, tanam itu, ada lahan ini gitu intinya pemirsa. Jadi di situ selama kita bertujuan baik untuk banyak orang, makanya rezeki itu didapat dari situ gitu. Kita nggak pernah kekurangan gitu. Bukannya, kalau aku bukannya penglaris atau meminta ke sana sini ya, yang penting yakin sama Allah, ya Allah aku
ingin berbagi sama orang ya. Terus aku nanam di mana? Nggak mungkin kan kalau misalkan satu ini buat satu mangkok ya, berbagi ke tiap blok gitu adanya segini kan, ini kan ntar kalau udah dimasak makan ini jadinya ini ya rendes ya gitu, jadinya apa ya, jadi apa ya kalau istilah Sunda mah, jadi peot tuh. Apa tuh artinya? Jadinya lendes jadinya sedikit ya, nggak segini lagi, bener nggak kangkung? Bener katanya. Terus apa ya, ya itulah intinya. Pagi ini aku ingin berbagi apa ya, masukan lah ya, kalau dalam itu mah apa ya, kan guru suka begini, siapa yang mau bertanya, siapa yang mau ngasih pendapat, siapa yang ini, aku nggak bisa diem dulu tuh, rame kalau udah ini, aku mau ya sampai aku harus apa ya, ngedetil gitulah ya kalau bertanya tuh gitu pemirsa. Jadi jadilah menjadi orang yang aktif, jangan jadi yang pasif begitu. Seorang istri juga jadilah istri yang aktif, tapi jangan yang pasif gitu. Bertanya dari mana, apalagi untuk hal-hal di jalan Allah ya. Coba sekarang kalau istrinya kecebur, kalau suaminya kecebur got, apa istrinya juga ikut kecebur got gitu, jangan. Jadinya di sini tuh apa ya itulah, kalau istri ikutilah maunya suami sepanjang itu baik dan apa ya, tidak menyalahi aturan agama ya. Tapi kalau sudah menyalahi aturan agama mah jangan diikuti ya, gitu intinya. Jadinya apa ya, di sini tuh ya perlunya kita punya pondasi ya. Seorang istri itu jangan hanya diam menerima uang gitu, menerima rezeki dari mana dan bagaimana caranya gitu. Aku tidak mau ya kayak gitu. Jadi aku jenisnya beda gitu. Jadi apa ya gitulah intinya. Pagi ini sudah segitu aja dulu ya, aku mau ada kerjaan lagi, yaitu kita masak nih kangkungnya, itulah intinya. Selamat menjalankan aktivitas ya hari Senin ini ya. Terus buat inspirasi pagi lah, biar kita saling sharing gitulah ya menghadapi resesi ke depan ya. Jadi begitu intinya mah, didapatkan dari yang cuma-cuma untuk berbagi yang cuma-cuma juga, dibagi yang cuma-cuma. Itu pemanfaatan limbah dapur. Itu ibu-ibu yang senang masak, limbahnya jangan dibuang. Permasalahannya yang bikin mager itunya bikin medianya, bener gak ibu-ibu? Bukannya gak mau tapi aku itu media tanam. Kan aku gak punya lahan. Kalau gak punya lahan kan ada bekas apa itu bekas kaleng jadikan lahan gitu, bekas gelas plastik juga jadikan lahan. Lahan bercocok tanam pemirsa. Tinggal beli pupuknya kali ya. Kalau nggak punya tanah ya udah pupuk aja pakai pupuk. Aku juga pakai pupuk nih, karena tanahnya udah habis pemirsa, nggak ada lagi tanah buat media tanamnya, lagi campur tanah. Jadi itu di situ. Jadi kita itu hidup ini hanya tantangan hidup, dan kita harus menghadapinya dengan malah seneng ya hidup ini ada tantangan, bener gak? Yang seneng berpikir secara senang tantangan gitu, satu visi misi sama aku. Jadi bukannya tantangan itu takut ya udah deh gitu, bukan, karena itulah hidup gitu. Pokoknya sebelum kiamat datang ya, kita tuh harus berbuat sesuatu, melakukan sesuatu untuk hal-hal yang baik bagi alam, bagi lingkungan, bagi sesama. Itu kalau maunya aku ya di sini tuh periodenya kita itu untuk sekarang tuh yang ada ya, mensejahterakan untuk makmur, sejahterakan semuanya dan memakmurkan semuanya juga. Jadi semuanya rata gitu, berarti adil dan merata tuh. Jadi gitu untuk semuanya. Jadi tidak ada yang menonjol gitu ya, karena kalau ada yang menonjol itu semuanya tuh jadi ada
itu ketimpangan dari penyakit hati iri, hasad, udah merata aja di semuanya, jadi tidak ada yang menonjol, jadi ajas merata, ajas adil dan merata gitu. Udah ya, segitu aja aku mau masak kangkungnya nih. Terima kasih banyak kepada semua orang yang peduli dan sayang sama aku ya, yang terang-terangan dan juga yang sembunyi-sembunyi. Terima kasih banyak. Jadi di sini tuh aku masih harus melakukan sesuatu ya. Jangan salah, aku tuh dalam masih terus, setiap hari aku tuh adalah terapi diri sendiri, self care ya. Tapi aku orangnya lincah ceria, sampai ibu aku kemarin, kamu ini kenapa sih, ini udah ketawa-ketawa lagi, katanya lagi sakit. Kata aku teh, aku ini kan pernah bilang aku lagi sakit gigi mak, tapi kamu kok bisa nyanyi katanya di Wesing, bukannya kamu tuh sakit gigi. Sakit gigi itu bukan untuk mengeluh-ngeluh, akhirnya teriak-teriak sakit gigi gitu, merintih gitu, bukan, diekspresikan dalam bentuk lain. Aku bersolawat di Wesing tuh, nyanyian ada pernah sakit gigi, jadi tidak terlalu dipikirkan dan memacu adrenalin tubuh pemirsa gitu. Jadinya jadi aku mah kebalikan nih, di saat orang sakit itu diem, itu aku nggak bisa diem gitu, intinya di sesuatu yang lain gitu. Jadi intinya gimana ya, jadi kadang-kadang ibu aku juga nggak percaya, kamu ini katanya sakit tapi kok bisa keluar bawa motor gitu. Terus ini kan aku atasi dulu, misalkan pengobatan pertamanya kita harus tahu ya. Terus dalam sejam aku harus bisa berdiri gitu. Dalam bisa berdiri itu apa yang harus aku siapkan, apa yang harus aku minum, makanan apa. Dalam begitu juga waktu itu kalau ngobatin anak-anak ya, misalkan besok kamu sekolah nih, hari ini kamu harus sembuh gitu ya Allah doa, aku kan harus selalu sembuh. Berarti apa yang harus aku lakukan selain medis, aku harus tambah terapi herbal. Terus untuk sampai aku kasih waktu ya, sampai sore nih perkembangannya gimana misalkan. Terus untuk mencegah dari pengerakan, maksudnya untuk mencegah pengendapan obat-obatan itu, aku harus bersihkan dengan apa, kelapa pemirsa. Jadi itu aku punya trik-trik sendiri dalam mengobati anak-anak ya, dari kecil hingga sekarang ini. Qadarullah ya, anak-anak itu selalu aku obati dengan caraku sendiri, dengan obat-obatan yang generik dan herbal gitu. Momi gak paracetamol paling, yang ada yang jenis-jenis anak yang cocok dengan generik. Ada satu anak yang dia emang paten obatnya, obat yang mahal, jadi sirup yang mahal itu. Mungkin karena dia udah punya ini ya, udah punya rumah yang enak, udah punya itu kendaraan ya, jadi ogoan gitu. Ada satu anak yang aku suka belikan, kamu kok nggak mempan sih sama paracetamol gitu, yang kayak mbak-mbaknya. Nah dia dibelikan obat yang bener-bener lebih paten lah ya, obat yang 33.000 gitu ya harganya. Paracetamol sirup biasanya mbaknya mah cuma yang 2.000 gitu ya, jadi mbak-mbaknya. Jadi di sini tuh anak-anakku tuh terbiasa resep dari apa aku ya, almarhum apa aku itu meresepkan obat-obat generik buat ngobatin aku gitu ya. Begitupun anak-anakku gitu, jadi tidak pernah mengenal rumah sakit, nauzubillah ya. Jadi di situ kalaupun perlu itu jaminan kesehatan itu hanya untuk urgen, untuk hal-hal yang besar gitu, kayak hal yang besar tuh kayak penyakit yang parah gitu, baru tuh menggunakan BPJS gitu. Tapi kalau enggak itu jangan gitu. Kita bahkan sekarang itu aku memberikan kalau kita ilmu yang enteng lah, buat emergensi, dia ngobati masing-masing. Nih yang ini udah tahu kalau misalnya sakit perut, pusing, obatnya ini ya. Yang itu juga sama, jadi semuanya handle masing-masing. Karena aku mengajarkan kemandirian. Tidak selamanya mama ada untuk merawat kalian harus bisa merawat diri sendiri gitu pemirsa. Jadinya jadi mereka itu bisa punya self protect. Self terapi juga. Kalau aku menggunakan self terapi, aku juga menanamkan self terapi buat anak-anakku, jadi mereka bisa menghandle
kalau aku lagi pergi jarak jauh misalkan, mereka sudah paling begini konsul, ma aku pusing misalkan, ini ada obatnya apa aja di situ, ini misalkan di apa di saku apa di mana ya, aku nggak saku sih, jadi aku harus selalu membawa obat di tasnya apa di mana gitulah ya, pokoknya yang dibawa-bawa. Jadi aku ada obat ini ya udah gitu. Jadi obat-obat yang gampang lah ya, buat pusing, buat mules gitu ya. Terus apa ya, obat yang seringnya itu, karena keluhannya tiap anaknya tuh aku sudah tahu, keluhan tiap anak tuh ada yang masalah di perut sama pusing, makan udah umum ya, semuanya pasti ada tuh, semua anak tuh pasti mengalami pusing gitu. Tapi kalau di perut itu kan hanya satu dua anak gitu ya gitu. Karena kenapa, mungkin karena telat makan, mereka juga terlalu ini dengan AC ya gitu. Kalau di kamarnya pakai AC kan bisa, aku mah nggak kuat pakai AC ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kuat sih kalau ininya sedikit pakai AC, cuman aku membiasakan jangan terlalu manja gitu ya. Kita mensyukuri apa yang Allah berikan. Kamu harus mau pakai kipas angin kalau ada kipas angin, kalau tidak punya itu ya AC ya, jadi pakai kipas angin. Jadi anak-anakku tidak rewel ya, alhamdulillah aku bersyukur. Pakai AC alhamdulillah, pakai kipas angin juga alhamdulillah gitu. Tanamkan untuk hidup menerima, mensyukuri apa adanya. Jangan merasa gini ya, ada AC, akhirnya AC jadinya bersandar ke AC ya, ada kipas angin ya udah pakai kipas angin gitu. Jadi hidup itu selalu apa ya, disyukuri, tidak diada-adain dan tidak mengada-ngada gitu pemirsa. Ya sudah ya gitu aja untuk pagi ini. Jadi sudah dipanen. Besok kalau aku mau masak mie, ada pokcoy itu udah mulai berdiri tuh, itunya daun-daunnya kan tidak terlalu banyak. Kalau buat sendiri apa berdua mah cukup lah ya, buat anak-anak cukup tuh. Yang kemarin itu tuh itu buat masak mie. Kalau misalnya malam-malam kita mau masak mie nih sama suami nih, sayangku, cintaku, dah kita itu aja panen itu yang digayung. Aku nanam di gayung tuh. Jadi ya buat masak mie, campuran mie. Maksud aku tuh buat campuran mie ya. Jadi aku menanam-nanam di pot itu buat keperluan keluarga pemirsa, karena belum cukup untuk jangka banyak orang ya gitu. Kalaupun udah, biasanya aku mau berbagi lagi nih, tapi di pot boleh, berarti aku harus menambah media tanam lain dong gitu. Buat aku mau berbagi buat banyak orang di sini yang dekat-dekat, tetangga depan apa yang gitulah, intinya tetangga gitu ya. Jadi aku tanam lagi pot, ditambahin media potnya gitu. Biasanya begitu kalau yang aku lakuin ya. Jadi di sini tuh apa ya, berbuat sesuatu untuk apa ya, menghasilkan kebaikan buat diri kita, keluarga dan yang lain gitu ya, tanpa cuma-cuma, tanpa harus kita memikirkan modal dari mana gitu loh. Di sini tuh permasalahannya tidak semua ibu-ibu itu mau ke tanah, mau megang tanah. Jadi memang udah qadarullah, udah di ini ya, apalah kalau ibaratkan mah udah di iniin tangan-tanganan, kayak masak, kok ini masakannya enak, kok ini enggak gitu. Jadi kok ini mah, jadi kalau aku survei ya, aku tanya, aku mah males nih ininya, ini misalkan buat ini kata, berarti aku mah kalau nanam ini pasti nggak numbuh gitu. Jadi memang tangan-tanganan ya pemirsa, tidak semua ibu-ibu bisa ke tanah, bisa menanam tanaman begitulah kira-kira. Sebenarnya ini hanya kemauan aja ya, kemauan, dan jangan gengsi, intinya di situ. Kalau kita hidup dengan gengsi, apa yang akan dimakan, bener gak? Jadi seperti yang aku lihat kemarin, jangan gengsi lah. Misalkan kalau aku tuh gini, Umi dulu pakai motor yang NMAX, oke, aku syukuri, aku nikmati. Sekarang aku pakai motor yang kecil gitu, oke, nggak apa-apa, pakai selis aja aku mau gitu ya. Kalau yang penting itu kita bisa jalan dan melaksanakan amanah. Jadi mereka itu udah tahu si Umi mah pakai selis jalan gitu ya, pakai motor yang kecil jalan, yang